Saya Wildawati, CGP Angkatan 6 SMP 14 Sijunjung, Kabupaten Sijunjung akan menyampaikan budaya positif aksi nyata modul titik 14. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat limpahan karunia dan rahmatnya hari ini dalam suasana yang sejuk ini kita berkumpul untuk menyaksikan aksi nyata dari rekan kita CGP Angkatan 6 yaitu saudari Wildawati MPD. Selanjutnya selawat berangkai salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna di dunia ini. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 14 Sijunjung, Bapak Ibu majelis guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, teristimewa untuk CGP kita Angkatan 6, silahkan untuk menyampaikan aksi nyatanya nanti setelah arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Dislami. Baik, terima kasih pada moderator. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif aksi nyata dari teman kita Wildawati CGP Angkatan 6 aksi nyata modul 1.4. Kita berharap apa yang disampaikan oleh beliau nanti dapat kita pahami bersama-sama dan bersama-sama pula kita berusaha untuk menerapkan di kelas kita masing-masing. Jadi kita nanti akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh teman kita Ibu Wildawati dan selanjutnya kita bisa melakukan dan menerapkan di kelas kita. Mungkin hanya itu pengantar yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan arahannya sebagai pengantar pembuka kegiatan aksi nyata dari Saudari Wildawati. Selanjutnya kita serahkan waktu kepada Ibu Wildawati untuk menyampaikan aksi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata kehormatan saya tumpangkan kepada moderator. Saya langsung saja kepada penyampaian penyampaian aksi nyata saya yang berjudul budaya positif. Tujuan kegiatan ini yang pertama yaitu memberikan pengibasan atau diseminasi kepada teman sejawat di baik di MGMP maupun di sekolah. Jadi alhamdulillah di sekolah bisa terlaksana. Kemudian yang kedua untuk tugas aksi nyata modul 1.14. Kemudian di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi hanya berbagi apa yang sudah saya dapatkan di modul 1.14. Kemudian kita lihat konsep dari budaya positif. Budaya positif ini berasal dari tanggung jawab kita sebagai seorang guru, di mana tanggung jawab kita adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk budaya positif. Terbentuknya budaya positif berkaitan dengan disiplin positif. Sebelum sampai ke disiplin positif, kita mulai kegiatan ini dengan sebuah permainan. Silakan Bapak Ibu dibaca kegiatan pemantiknya, di mana Bapak Ibu berpasangan dengan teman di sebelahnya. Teman yang satu kita misalkan A, tugasnya adalah menyempalkan tangannya, dan teman yang satu lagi misalkan B bertugas mencoba dengan segala cara untuk membuka keterangan tangan teman yang di sebelahnya.
Kemudian teman B ini membujuk, menghardik, bisa mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka keterangan Anda. Silakan Bapak Ibu, dilebarkan tangannya, seperti ini. Lebarkan tangannya seperti ini. Lebarkan tangan seperti ini. Jadi teman yang satu lagi, kita misalkan B, yang satu ini dia membujuk dengan segala caranya. Membujuk dia. Nah, siapa yang A-nya, siapa yang B-nya, silakan berebut. Ini dulu. Berarti tugas yang A dia menyepakkan tangannya. Lah, tugas B apa? Dia membujuk dengan segala cara. Menghardik bisa, mengintimidasi bisa, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, bahkan dengan iming-imingkan uang. Supaya mau membuka. Supaya mau membuka kepala tangannya. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bersedia membuka kepala tangannya. Silakan dijawab pertanyaan di bawah ini. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi terserah mau B mengepalkan tangan atau A. Jadi nanti yang tugas yang satu yang penting dia membujuk supaya kepala tangan kita tadi dibuka oleh temannya. Nah, sekarang apakah A atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan atau B tetap menutup kepala tangannya? Nah, apa alasannya? Kita akan sampai ke situ. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Si A ya Bun. Sekarang kenapa si A ini mempunyai kendali akan dia tidak mau membuka kepala tangannya? Karena ada rahasia di sana. Karena ada apa? Karena ada rahasia yang di kepalanya. Ada rahasia yang di kepalanya. Ya, terima kasih jawabannya Bunda dengan Ibu Nem. Jadi yang pertama, jawaban pertama dan kedua bervariasi antara bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepala tangannya. Kemudian jawaban ketiga, siapa yang memegang kontrol? Tadi sudah dijawab ya. Kata Bunda tadi adalah A ya yang menyepakkan tangannya ya Bunda. Kemudian menurut si B boleh si B atau si A. Lah kemudian jawaban Bu Nem, karena ada rahasia di tangannya, maka dia bersikukuh untuk tidak membuka kepala tangannya. Jadi keduanya jawabannya itu sudah masuk ya, sudah 100 untuk jawaban Bunda dan Bu Nem. Di jawaban kita sendiri memegang kontrol adalah kepala tangan kita tadi. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi apa kebutuhan kita saat itu? Kata Bunda tadi adalah karena kita memegang rahasia di dalam kepala tangan kita, makanya kita tidak mau membukanya. Nah, jadi itu kebutuhan kita pada saat itu. Kita menutup kepala tangan atau tidak mau memberitahu rahasia di tangan kita ini. Nah, itu permainannya. Jadi menurut teori kontrol, kita hubungkan ya permainan tadi dengan teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi tujuan apa saja yang kita perilaku apa saja yang kita perbuat, semuanya ada tujuannya. Termasuk anak-anak kita yang melanggar aturan, ada tujuan mereka berbuat seperti itu. Mungkin ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Itu menurut teori yang saya pelajari di modul ini 1.4 ini. Begitu juga guru juga berbuat atau termotivasi dia untuk berbuat sesuatu karena ada kebutuhan dia berbuat seperti itu. Nah kemudian bagaimana merubah paradigma kita dari stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Jadi yang pertama menurut teori Stephen R. Covey ini, bahwa kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, maka sedikit ubahlah
sikap atau perlakuan Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa artinya di sini Bapak Ibu? Jadi bagaimana kita melihat kenyataan atau realitas yang terjadi. Jadi menurut stimulus respon, bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Ini menurut teori stimulus respon. Jadi dia memandang bahwa kebutuhan kita ini sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian ketiga, kita mencoba merubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi dipaksa pada saat gagal merujuk, dipaksa lagi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian menurut teori kontrol, ini sangat jauh berbeda ya dengan teori stimulus respon. Realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikirnya menang. Tidak ada yang kalah di sini ya. Kalau dilanjutkan Bapak Ibu mengenai makna kata disiplin. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Juga dihubungkan dengan hukuman, dan padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir bila diperlukan, tidak digunakan. Kemudian disiplin positif konsepnya merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kemudian untuk menuju disiplin positif, kita mulai dari pembentukan, salah satunya adalah keyakinan kelas. Kemudian kita lihat disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kemudian mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ketika murid memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Lanjutkan. Yaitu mengenai hukuman atau konsekuensi. Kita meninjau kembali tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya hukuman atau konsekuensi. Marilah simak contoh hukuman atau konsekuensi di bawah ini. Silakan Bapak Ibu dilihat apakah yang nomor satu ini konsekuensi atau hukuman yang pernah kita lakukan di kelas atau di sekolah kita. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah, hukuman ya. Kemudian karena tidak ada hubungan dia terlambat dengan berlari di lapangan tadi ya. Kemudian kita lanjutkan, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Ya, konsekuensi karena dia sudah mencoret meja, akhirnya disuruh oleh ibu gurunya membersihkan kembali. Ini konsekuensi dari perbuatannya itu. Kita bukan hukum, tapi apa yang dilakukan tadi kita minta pertanggungjawabannya. Kemudian kita lanjutkan, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukumannya karena hukumannya tidak ada dengan hukuman yang kita berikan, sanksi yang kita berikan. Kita lanjutkan, motivasi manusia melakukan tindakan. Jadi ada 3 motivasi yang mendorong kita melakukan sesuatu. Kita misalkan kita mengikuti MGMP karena apa? Kita mengikuti diseminasi ini karena apa? Misalnya ya Pak Ibu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Jadi kalau kita datang pagi itu, misalnya sekolah juga seperti itu, kalau dia masih menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, berarti masih bersifat X dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya atau intrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dia masih mengharapkan hadiah atau iming-iming penghargaan dari guru, nah baru dia mau berubah atau dia tidak akan melakukan kalau tidak kita iming-imingkan dengan suatu hadiah atau imbalan. Kemudian yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Inilah motivasi yang berasal dari dalam diri kita atau diri manusia. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini berasal dari dalam. Ini bagaimanapun orang tidak datang atau orang tidak berbuat, dia akan tetap melakukan karena sudah tertanam di dirinya suatu nilai kebajikan. Mungkin dia komitmen melaksanakan tugas, yang apalagi jujur dan sebagainya. Kemudian kita lihat contoh-contoh nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis. Ketiga, keempat, berkebinekaan global. Kelima, bergotong royong. Keenam, kreatif. Ini hanya salah satu contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal terdapat di keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita sudah semuanya mempunyai keyakinan kelas di kelas kita? Sudah. Untuk guru mata pelajaran, kita juga bisa membuat keyakinan kelas dengan anak kita sesuai dengan mata pelajaran kita. Kalau kita wali kelas, kita mulai pula untuk membuat keyakinan kelas dengan anak kita. Karena keyakinan kelas ini tidak berasal dari guru saja, peraturan apanya ini, kesepakatan atau konsekuensi akan kita terapkan kepada murid kita, tetapi sudah sepakat antara guru dengan murid. Jadi keyakinan kelas itu adalah tidak peraturan. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Jawabannya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat di keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian jawablah pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm kendaraan roda 2 atau motor? Apa kemungkinan jawaban kita, Bapak Ibu? Keselamatan. Nah, yaitu mungkin karena keselamatan. Jadi nilai-nilai kebajikan di situ adalah keselamatan. Kemudian kita lanjutkan dengan mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan? Mungkin jawabannya adalah untuk menjaga kesehatan. Jadi banyak lagi contoh-contoh nilai kebajikan yang akan kita terapkan, bisa kita terapkan di keyakinan kelas kita nantinya. Bila kita lihat, kita lanjutkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi apa tujuan kita atau tujuan murid kita berbuat seperti itu? Apakah dia melanggar? Apakah dia mematuhi? Tentu ada tujuan-tujuannya. Yang pertama, 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan bertahan hidup, berkaitan dengan itu fisiologisnya, misalnya kesehatan, rumah, makanannya. Jadi kalau kita lihat anak kita yang belum makan dari pagi, kemudian apa yang belum terpenuhi di sini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan psikologis baik oleh temannya dan kelompoknya. Itu keluarga atau pasangan hidup atau teman kerja atau teman sepermainan kalau siswa kita. Kemudian kita lanjut, penguasaan. Itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya diakui atas prestasi, didengar, rasa harga diri. Dan dilanjutkan dengan kebutuhan yang keempat, itu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, misalnya menginginkan pilihan, mencoba-coba, perlu banyak bergerak. Mungkin anak-anak kita yang kinestetik ini perlu ini nak kebebasan ini kita beri ruang mereka di dalam kelas. Mungkin bisa ini diterapkan nanti untuk pembelajaran berdiferensiasi seperti yang disampaikan oleh Bu ini tadi. Kemudian kesenangan, ini kebutuhan untuk merasa senang, misalnya
mungkin tertawa dengan temannya. Kita juga butuh tertawa dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan kalian juga. Kenapa semua orang senantiasa memenuhi kebutuhannya? Untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila tidak terpenuhi dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kemudian misalnya murid sekolah kebutuhan penguasaan tidak terpenuhi. Tindakan yang dilakukan adalah mengatur di lapangan, bermain, bahkan menyakiti secara fisik. Ini mungkin banyak di sekolah kita, mungkin anak-anak kita yang iseng mungkin menyepak temannya, mungkin iseng ya mungkin. Kemudian kita lanjutkan upaya guru untuk melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaiannya akan kebutuhan penguasaan ini. Mungkin kita libatkan dia, kalau yang hobi berorganisasi mungkin lebih bagus kita masukkan dia ke organisasi OSIS mungkin ya Ibu Bu. Karena di situ akan tersalurkan nanti bakat-bakatnya itu atau kebutuhannya itu. Dan kita lihat seorang yang merasa tidak diterima oleh teman-temannya, apa dampaknya? Mereka mungkin akan memilih teman dan memisahkan diri dari yang lainnya. Upaya yang dilakukan guru membangun hubungan yang dapat membangun kepercayaan dan kedekatan dengan anak ini, itu yang dilakukan. Jadi kita tidak menjauh ya Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak kita seperti itu, kita dekati dia secara individu. Kemudian contoh 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan dijawab Bapak Ibu. Contoh di bawah ini termasuk 5 kebutuhan yang mana dia dari yang 5 tadi. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Ini kesenangan atau apa Pak Ibu? Ya kesenangan ya benar. Jadi kebutuhan kesenangan. Jadi dia hobi bernyanyi ya. Jadi kita salurkan nanti bakat-bakat terpendam anak-anak kita seperti yang sudah diterapkan oleh pembina OSIS di sekolah kita. Sudah banyak bakat-bakat terpendam yang sudah muncul. Dan ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini butuh diapakan dia ini Bapak Ibu? Dan kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Nah ini mungkin yang akan kita yang pernah kita terapkan atau sering kita lakukan di sekolah ini atau di kelas kita. Menurut Diana Gozen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline dalam modul 314 budaya positif mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid? Sudah memerdekakan dan memandirikan murid? Berdasarkan hasil penelitian Gozen, maka ada 5 posisi kontrol guru, orang tua, atasan dalam melakukan kontrol. Ini termasuk atasan ya Bapak Ibu? Termasuk kepala sekolah kita ini ya. Atasan ya, penghukum. Yang pertama penghukum. Di penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu kata si penghukum ya. Guru yang menerapkan posisi ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Apakah ini sering kita lakukan Bapak Ibu? Bisa dijawab ya dalam hati saja. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, hening, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Didiamkan saja dulu agak beberapa menit, tapi orang yang bersalah itu tidak nyaman dia. Dan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah itu perkataan si pembuat rasa bersalah. Jadi tanpa bersalah lah si murid ini.
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini fatal akibatnya ya, kalau sering kita tekan-tekan siswa kita atau di rumah juga seperti itu. Nah, dia akan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Saya sudah mengecewakan guru, orang tua saya, apalagi yang akan saya perbuat ini. Kalau orang-orang yang kurang iman ini akan fatal akibatnya ini. Kalau yang imannya kuat, ya bisa lagi disebelahkannya atau pemikirannya bisa diambil yang positifnya. Jadi kita lihat posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kenapa? Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi tidak dengan kekerasan. Posisi teman bisa positif, bisa negatif. Di sini hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dengan berkata, ayolah bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat bantuan yang Bapak selama ini. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif, suatu saat guru tidak membantu murid ini, maka murid akan berkata, saya pikir Bapak dan Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu saja, untuk guru tersebut saja, dan tidak untuk guru lainnya. Di murid ini akan memilih itu negatifnya kalau kita posisi sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Di sini kita mengawasi, pada saat ini kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang menjadikan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau anak dan murid kita yang kita proses ya. Kemudian posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi ini berawal dari stimulus respon menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang kelima itu sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri, kemudian maupun kebutuhan orang lain, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian seorang manajer berkata, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan murid. Dan apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Jadi kalau kita memproses murid kita, mungkin kalau kita menjalankan sebagai manajer, mungkin akan membantu murid ini untuk keluar dari permasalahannya. Pertama tentu kita cari penyebabnya dulu. Setelah kita tahu penyebabnya, kita bantu mereka untuk keluar dari permasalahannya. Mereka bertanggung jawab di sini untuk mempertanggungjawabkan yang diperbuatnya. Jadi kalau kita kembali ke budaya positif, berarti posisi inilah murid yang dapat menjadi pribadi yang mandiri. Itu posisi sebagai manajer. Merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, aman, dan menuju budaya positif. Contoh posisi kontrol di sekolah Bapak Ibu, silakan simak video yang akan saya putarkan. Itu contohnya yang ada di LMS. Terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan kita lihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga kembali mereka dapat pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian program disiplin positif yang dinamakan restitusi terdiri dari 3. Yang pertama, sisi K1 menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Tentu kita Bapak Ibu menginginkan anak kita sukses ya, jadi kita tidak menginginkan identitas mereka yang gagal. Dan anak yang melakukan melanggar peraturan atau kesalahan menjadi sedang mencari perhatian, sedang mengalami kegagalan. Dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia maka akan tetap dalam membuatnya dalam posisi gagal. Kalau ingin menjadi reflektif maka harus meyakinkan si anak dengan kalimat-kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Kemudian posisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk, peran guru sini memahami tujuan tindakan tersebut, memvalidasi tindakan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menurut teori kontrol bahwa kita termotivasi secara internal. Setelah langkah 1 dan kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Itu dengan pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama itu apa yang kita percaya dengan sebagai kelas atau keluarga. Dan apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Dan apa bayang kita tentang kelas yang ideal. Kita minta pendapat murid kita bagaimana kelas yang ideal atau keluarga yang ideal itu seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses selalu untuk saudari Wildawati. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan 5 posisi kontrol. Nah, ini mungkin yang akan kita yang pernah kita terapkan atau sering kita lakukan di sekolah ini atau di kelas kita. Menurut Diana Gozen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline dalam modul 14 budaya positif mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kepada murid? Sudah memerdekakan dan memandirikan murid. Berdasarkan hasil penelitian Gozen, maka ada 5 posisi kontrol guru, orang tua, atasan dalam melakukan kontrol. Ini termasuk atasan ya Bapak Ibu? Termasuk kepala sekolah kita ini ya? Atasan ya, penghukum. Yang pertama penghukum. Di penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu kata si penghukum ya. Guru yang menerapkan posisi ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Apakah ini sering kita lakukan Bapak Ibu? Bisa dijawab ya dalam hati saja. Kemudian membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, hening, membuat orang lain merasa tidak nyaman. Didiamkan saja dulu.
nekat beberapa menit, tapi orang yang bersalah itu tidak nyaman dia. Dan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu perkataan si pembuat rasa bersalah. Jadi tambah bersalah lah si murid ini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini fatal akibatnya ya, kalau sering kita tekan-tekan siswa kita atau di rumah juga seperti itu. Nah, dia akan merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Saya sudah mengecewakan guru, orang tua saya, apalagi akan saya perbuat ini. Kalau orang-orang yang kurang iman ini akan fatal akibatnya ini. Kalau yang imannya kuat ya bisa lagi disebelahkannya atau pemikirannya bisa diambil yang positifnya. Jadi kita lihat posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Kenapa? Namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, jadi tidak dengan kekerasan. Posisi teman bisa positif, bisa negatif. Di sini hubungan baik antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dengan berkata, ayolah bantulah demi bapak ya. Ayo ingat bantuan yang bapak selama ini. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif suatu saat guru tidak membantu murid ini, maka murid akan berkata, saya pikir bapak dan ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu saja, untuk guru tersebut saja, dan tidak untuk guru lainnya. Di muridnya akan memilih itu negatifnya kalau kita posisi sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Di sini kita mengawasi, pada saat ini kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Sebagai seorang menjadikan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau anak murid kita yang kita proses ya. Kemudian posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi ini berawal dari stimulus respon menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian posisi yang kelima itu sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri, kemudian maupun kebutuhan orang lain, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kemudian seorang manajer berkata, apa yang kamu yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dengan murid. Dan apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang dirimu. Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Jadi kalau kita memproses murid kita, mungkin kalau kita menjalankan sebagai manajer, mungkin akan membantu murid ini untuk keluar dari permasalahannya. Pertama tentu kita cari penyebabnya dulu. Setelah tahu penyebabnya, kita bantu mereka untuk keluar dari permasalahannya. Mereka bertanggung jawab di sini untuk mempertanggungjawabkan yang diperbuatnya. Jadi kalau kita kembali ke budaya positif, berarti posisi inilah murid yang dapat menjadi pribadi yang mandiri, yaitu posisi sebagai manajer. Merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Kontrol di sekolah Bapak Ibu, silakan simak video yang akan saya putarkan. Itu contohnya yang
terdiri dari 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dan kita lihat apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga kembali mereka dapat pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian program disiplin positif yang dinamakan restitusi terdiri dari 3. Yang pertama, sisi ke-1, menstabilkan identitas, di mana mengubah identitas dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Tentu kita Bapak Ibu menginginkan anak kita sukses ya, jadi kita tidak menginginkan identitas mereka yang gagal. Dan anak yang melakukan melanggar peraturan atau kesalahan menjadi sedang mencari perhatian, sedang mengalami kegagalan. Dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka akan tetap dalam membuatnya dalam posisi gagal. Kalau ingin menjadi reflektif, maka harus meyakinkan si anak dengan kalimat-kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Kemudian posisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk, peran guru sini memahami tujuan tindakan tersebut, memvalidasi tindakan mereka. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kemudian sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menurut teori kontrol bahwa kita termotivasi secara internal. Setelah langkah 1 dan kedua, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Itu dengan pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama itu apa yang kita percaya dengan sebagai kelas atau keluarga. Dan apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kita minta pendapat murid kita bagaimana kelas yang ideal atau keluarga yang ideal itu seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses selalu untuk saudari Yuliawati. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemaparan dari saya tentang budaya positif. Jadi hanya berbagi sedikit ya, belum ilmu tapi baru mendapatkan materi dari modul titik 14. Mudah-mudahan setelah mempelajari modul ini kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan di dalam memproses murid kita, apakah posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi menurut teori yang saya pelajari ini, posisi yang paling ideal itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi mudah-mudahan dengan berproses saya akan bisa merubah diri saya untuk menjadi posisi sebagai manajer. Ini tentunya berproses Bapak Ibu, karena tidak bisa dengan cepat atau dengan instan, karena ini berproses seiring dengan pengalaman kita dalam melakukan tugas kita sebagai guru di sekolah ini. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.